Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam wa ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bulan Ramadan ini ada amalan yang sangat dianjurkan untuk dikerjakan di dalam mengisi hari-hari di bulan Ramadan. Adapun amalan-amalan itu diantaranya ialah yang pertama, membaca Al-Quran. Setiap datang bulan Ramadan, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertadarus bersama malaikat Jibril. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya membaca Al-Quran di bulan Ramadan itu memiliki keutamaan sendiri. Apalagi bukan hanya sekedar membaca Al-Quran, disertai dengan mempelajari dan mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Selain daripada itu, mengkhatamkan Al-Quran juga memiliki keutamaan sendiri, sebagaimana yang dikerjakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau di luar bulan Ramadan mengkhatamkan Al-Quran sehari 1 kali khatam. Namun ketika berada di bulan Ramadan, Imam Syafi'i rahimahullah mengkhatamkan Al-Quran 2 kali khatam dalam sehari. Maka dari itu, jangan kita buang hari-hari kita tanpa membaca Al-Quran. Isilah waktu-waktu kita itu dengan membaca Al-Quran. Namun alangkah baiknya bukan hanya sekedar membaca, tapi kita mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Quran itu secara tidak langsung kita sedang berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan berniaga dengan Allah tidak pernah akan mendatangkan kerugian. Bahkan kita selalu mendapatkan keuntungan ketika kita membaca Al-Quran. Salah satu balasan yang sangat dahsyat ketika kita merutinkan membaca Al-Quran ialah sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Yang artinya, bacalah Al-Quran, maka sesungguhnya nanti di hari kiamat dia akan menjadi syafaat bagi orang-orang yang rajin membacanya sewaktu di dunia. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan kedua yang sangat dianjurkan ialah bersedekah. Ketahuilah bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika berada di luar bulan Ramadan adalah sosok manusia yang sangat dermawan. Maka ketika berada di bulan Ramadan, kedermawanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meningkat. Ini juga menjadi contoh bagi kita agar kita pun semakin meningkat kedermawanan kita di bulan Ramadan ini. Mari kita perbanyak sedekah. Mari kita berbagi dengan sesama saudara kita. Apalagi ketika hendak berbuka puasa, marilah kita berbagi dengan mereka dengan memberikan makanan berbuka puasa.
Karena orang yang memberi makanan berbuka puasa akan mendapatkan pahala orang yang berpuasa itu tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa. Hal ini telah dijelaskan Nabi Muhammad SAW di dalam sabdanya, yaitu man fattara sha'iman kana lahu mithla ajri, yang artinya barang siapa yang memberi makanan berbuka puasa kepada orang-orang yang sedang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala orang-orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang sedang berpuasa. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amalan ketiga yang sangat dianjurkan ialah menjalankan ibadah salat malam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Yang artinya, barang siapa yang beribadah salat malam pada bulan Ramadan dengan rasa keimanan dan mengharapkan pahala, maka semua dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwasanya yang termasuk salat malam di bulan Ramadan adalah salat tarawih dan juga salat tahajud. Maka ketika kita berada di bulan Ramadan, tingkatkanlah intensitas kita untuk mengerjakan salat tahajud dan juga salat tarawih. Jangan pernah kita meninggalkan salat tarawih, karena ibadah salat tarawih juga merupakan termasuk salat malam atau qiyamul lail, yang mana siapa orang yang mengerjakan salat malam dengan didasari oleh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir ialah beriktikaf di masjid. Beriktikaf di masjid adalah berdiam diri di dalam masjid dengan niat ibadah. Banyak amal ibadah yang dapat kita lakukan di dalam masjid, mulai dari dengan membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah, dan amalan-amalan ibadah lainnya. Beriktikaf di dalam masjid bisa dilakukan dalam setiap waktu, siang maupun malam. Hal ini telah dijelaskan di dalam kitab Al-Fadail Amaliyah. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan di dalam kitab Al-Fadail Amaliyah, man i'tikafa ashran fi ramadana kana kahajjataini wa umrataini, yang artinya barang siapa yang melakukan i'tikaf 10 hari di dalam bulan Ramadan, maka ia akan mendapatkan pahala seperti pahala 2 kali haji dan 2 kali umrah. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah 4 amalan yang sangat dianjurkan untuk kita kerjakan selama berada di bulan Ramadan. Semoga kita dapat menjalankan keempat amalan yang dianjurkan ini, sehingga kita bisa meraih keutamaan-keutamaan yang terdapat di dalam bulan Ramadan. Demikianlah tausiah singkat ini. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.